Oke, back to Boruto again. Nah teman-teman, apa kabar nih? Udah cukup lama kan kita nggak berjumpa. Tapi sekarang di preview chapter terbaru 72 itu kita mulai kembali lagi nih. Nah tenang aja, DRTV itu akan selalu ngebahas Boruto. Dan ini juga sampai kapanpun. Mungkin hanya akan kita selang-selingin aja mulai sekarang. Nah dengarkan ini baik-baik. Chapter 72 full breakdown itu berjudul Kecil Tapi Berguna. Satu yang harus kalian cermati di sini nanti adalah kejutan kemunculan Momoshiki. Aksi Code yang ternyata mampu mengekstrak kekuatan Yubi itu dengan caranya sendiri memang menakjubkan. Serta lihatlah aksi Shikamaru yang dianggap Amado terlalu pintar nih untuk memanipulasi keadaan. Nah kenapa? Kalian akan mendengarkan chapter ini dimulai dari Kawaki dan juga Shikamaru yang membahas mengenai restorasi karma tersebut. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas nih full breakdown Boruto 72. Momoshiki mengancam Boruto secara langsung serta takdir Otsutsuki segera dimulai oleh God. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi. Dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah seperti yang sudah dijelaskan bahwa chapter ini dibuka dengan adegan Kawaki dan juga Shikamaru yang sedang berdialog itu. Kawaki bahkan mengatakan seperti ini. Kamu tidak tahu apapun kan? Aku mengatakan restorasi dari karma ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sendirinya. Shikamaru yang mendengar itu menanggapi Kawaki bahwa Amado itu mungkin memiliki agenda lain nih. Namun Kawaki tetap menolak poin dari Shikamaru dan mempertimbangkan Amado sudah mati. Naruto yang merasakan cara Kawaki yang berbicara berbeda itu seolah-olah tidak benar-benar peduli terhadap Amado sendiri nih. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Berhentilah Kawaki, jangan berbicara seperti itu. Nah perbincangan di antara Kawaki dan Shikamaru itu sudah mulai memanas. Bahkan Kawaki itu menyindir Shikamaru pasti malah senang jika Amado itu hilang secara tiba-tiba. Disinilah Shikamaru setelah mendengar hal itu yang mulai menunjukkan kemarahannya nih pada Kawaki sendiri. Dan Naruto kemudian menghentikan dan melerai keduanya. Hei Kawaki, sudah berhenti main-mainnya. Seperti yang dikatakan Naruto tadi, lalu seorang shinobi masuk ke ruangan dan ia mengkonfirmasikan pada Shikamaru ada panggilan telepon penting untuknya. Dan itu adalah dari Amado sendiri. Nah loh, momentumnya tuh pas sekali ya. Shikamaru dalam keadaan terkejut dan kaget itu dia mengatakan seperti ini. Apa? Nah setelah itu panel berpindah lagi nih, dimana Amado yang berbicara melalui telepon pada Shikamaru itu. Dia terlihat menggunakan layanan publik di tanah bersalju tersebut. Entah dia sedang berada di mana nih, tetapi terlihat Eida dan juga Demon itu menggunakan outfit yang berbeda. Dan mereka suhu udara itu menggambarkan luar biasa dingin. Amado mulai menceritakan Shikamaru tentang lukanya yang ditimbulkan oleh God sendiri. Aku bersyukur bisa mendengar suaramu lagi, Shikamaru. Lalu di panel ini kita diperlihatkan bahwa Eida mengenakan mantel berbulu besar yang sepertinya hanya menutupi bagian atas tubuhnya. Demon sendiri juga menggunakan mantel nih dan sekarang menikmati gendongan dari kakaknya Eida. Shikamaru lalu memulai beberapa pertanyaan kepada Amado. Aku tidak bisa percaya itu, apa yang sedang terjadi di sana? Amado menginformasikan lokasinya sekarang ini pada Shikamaru dan mungkin mereka perlu waktu 3-4 hari untuk kembali ke desa Konoha lagi. Di sana Shikamaru malah menambahkan nih, bagaimana dengan Code sendiri? Nah, ini menariknya dengarkan guys. Amado mengatakan bahwa Eida bersama dengan Demon memutuskan kerjasama mereka dengan Code itu dan tidak akan membantunya lagi kapanpun. Mendengarkan hal ini tentu membuat Shikamaru terkejut nih. Dia bahkan berteriak, apa yang baru saja kau katakan? Apa yang sudah kamu lakukan, Amado? Jika apa yang kamu bilang ini benar, maka itu tentu berita yang sangat bagus. Amado kemudian menjelaskan Eida tidak akan kembali dengan Ko dan dia akan bergabung dengan Konoha. Amado lalu menambahkan bahwa ini lebih baik mempercayai Eida setelah Shikamaru membuat proposal tentangnya itu. Di sana Shikamaru kemudian mengingat mereka menjadi satu geng lagi di masa lalu itu dan Ko bahkan dia juga ingat pria lain bersamanya. Ini sempat membuat Amado itu terkejut nih mengetahui bahwa Shikamaru sendiri juga sudah tahu tentang pria lain dan itu adalah Daemon. Dia bahkan bereaksi seperti ini. Apa-apaan? Kau beneran mengetahui tentang Daemon, Shikamaru? Nah kemudian Shikamaru berkata nih, Daemon?
dia kemudian terasa sangat ketakutan dan mendengar nama Daemon. Siapa orang itu? Begitu tanya Shikamaru yang sepertinya tampak bingung nih tentang Amado yang membawa orang itu ke Konoha sendiri. Disinilah Amado memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa Daemon sendiri itu adalah saudara dari Eida, dan jika mereka ingin informasi lebih ketika mereka datang ke Konoha akan disampaikan secara langsung nih. Amado bahkan juga bertanya pada Shikamaru dan memberitahunya bahwa jika dia menerima Eida, maka itu juga harus menerima Daemon, dan kamu tidak bisa memisahkan antara keduanya. Shikamaru kemudian menjawabnya nih, tunggu beberapa menit Amado, kamu tidak bisa memiliki otoritas untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Meskipun seperti itu nih, Amado tentang memperingatkan Shikamaru bahwa situasinya itu tidak ada yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada Eida sekarang. Dan ini menyeratkan bahwa dia itu memegang semua kartunya di tangannya. Dia bahkan sangat mampu membantu atau menghancurkan Konoha, tergantung pada jawaban dari narasi Shikamaru. Disinilah Amado itu terus saja menjadi pembawa berita buruk nih menurut Shikamaru, dan dia menginformasikan pada Shikamaru tentang Code yang mendapatkan kekuatannya kembali karena dia melepaskan pembatas limiter itu kepadanya, dimana limiter yang menahan kekuatan itu yang meluap tersebut sudah tak ada lagi. Kemudian Amado menjelaskan pada Shikamaru untuk melihatnya dari sisi yang lain. Ya, memang benar Code sekarang sangatlah kuat, tetapi itu juga lebih penting dari sisi yang lain Shikamaru. Dia juga kehilangan Eida dari sisi kekuatan musuh, dan itu adalah sebuah pengurangan kekuatan yang fatal untuk Code sendiri. Amado kemudian mengakhiri perbincangan ini dengan menjelaskan pada Shikamaru untuk bisa menangani masalah ini dan menyatakan seperti ini, kamu sangat bagus menangani dalam beberapa hal kan ini Shikamaru, itu pasti akan baik-baik saja buatmu. Bahkan Amado juga sedikit menganggap nih bahwa secara tidak langsung Shikamaru itu sebenarnya adalah orang yang sangat manipulatif. Jadi menangani hal seperti ini, seperti penandatanganan Eida dan juga Daemon masuk ke Konoha sendiri, dia mempertimbangkan dan tidak akan lama Shikamaru bisa memanipulasi keadaan, dan begitulah persepsi dari Amado tentangnya. Eida kemudian meyakinkan Amado nih bahwa dia tidak peduli tentang yang Amado inginkan sama sekali. Dia menegaskan fakta kembali nih bahwa satu-satunya alasan dia mempertimbangkan bergabung ke Konoha adalah karena Amado membuat janji untuk membantunya lebih dekat dengan Kawaki. Setelah ini Shin akhirnya berpindah nih ke rumah Boruto sendiri. Di rumah itu kita melihat dia baru saja mendapatkan misi dari Shikamaru. Jadi dia mulai memasangkan ikat kepala ninjanya itu, dan itu adalah ikat kepala ninja yang diberikan oleh gurunya Sasuke. Nah, saat dia ingin meninggalkan rumah, dia sempat memegang tanda karma di dadanya, tetapi tidak terjadi dialog apapun di sini. Boruto yang sedang menuruni tangga itu mulai menggunakan sepatu nih, tetapi beberapa saat dia ingin berangkat, Hinata memanggilnya dan bertanya tentang misi sekarang ini. Nah, Boruto di sini tuh menjawabnya seperti ini. Oh, paman Shikamaru yang memintaku berkumpul. Di sini dilihat dari ekspresi Hinata nih, sepertinya dia itu sangat kesal dan terus-menerus mengkhawatirkan tentang keselamatan Boruto sendiri dalam misi-misinya selanjutnya. Hinata mulai meneteskan air matanya di depan Boruto, dan dia bilang seperti ini. Ibu terkadang khawatir jika kamu tidak pernah kembali lagi Boruto. Setiap kali kamu pergi, ibu tidak pernah tidak memikirkannya. Nah, di sini terlihat nih dia berbicara kepada Boruto sendiri sambil menangis dengan nada yang terputus-putus itu. Dia menyampaikan emosi sedihnya seolah-olah seseorang mencoba berusaha berbicara sambil menangis. Di momen Hinata khawatir yang tentang keselamatan Boruto itu, tanpa Himawari itu melihat dari berdiri di belakang sambil mendengarkan perbincangan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu Boruto menambahkan seperti ini. Aku tidak tahu pasti detail misi seperti apa yang akan terjadi, tapi itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tim 7. Tapi kita tidak memiliki pilihan lain dari sini, dan itulah kenapa kita harus pergi sekarang. Kemudian Boruto keluar dari rumah itu, dan dia pun merasakan sesuatu yang salah nih. Saat dia berbalik, dia melihat Momoshiki itu sudah berada di depannya. Nah, dari sini atmosfer suasana itu berubah nih, sama ketika Momoshiki muncul di chapter 68 lalu. Nah, sepertinya angin itu mulai dikelilingi Boruto, dan Momoshiki memberitahunya bahwa sebenarnya waktu telah berhenti dan hanya mereka berdua yang sadar. Momoshiki! Nah, teriak Boruto seperti itu. Di sini sepertinya Momoshiki ingin berbicara dengan Boruto nih tentang janji palsu yang barusan ia buat pada Hinata, bahwa dia dengan bangga dan sok tangguh itu mengatakan bisa kembali jika mendapatkan masalah lagi. Di sini digambarkan bahwa Boruto sendiri itu percaya bisa mengontrol Momoshiki, dan dia mengatakan seperti ini. Kamu tidak akan bisa berinkarnasi lagi kan? Jadi berapa lama lagi kau akan terus mengikutiku, Momoshiki? Lalu Momoshiki membalasnya dengan tajam nih. Di sisi lain, aku menyarankan kepadamu juga bocah, berapa lama lagi rencanamu untuk berpegang pada hidup yang tak berarti ini? Mengetahui masa depanmu penuh dengan keputusasaan. Boruto kemudian menatap Momoshiki nih dengan sangat frustasi itu, tapi Momoshiki terus berbicara dan berkata seperti ini. Sebelum kamu putus asa, kamu akan kehilangan keinginan untuk hidup dan ingin melarikan diri dari dunia ini. Kamu tidak akan pernah mengerti. Hingga pada akhirnya, aku akan mengambil hidupmu dan aku akan mengambil tempatmu itu.
dan menjalani hidup dengan wadahmu itu, Uzumaki Boruto. Mendengarkan itu nih, Boruto terus menatap Momoshiki dengan sangat frustasi lagi dan sangat marah. Tetapi Momo itu terus memberitahu Boruto apa yang akan terjadi. Reinkarnasi dan semacamnya tak lagi menjadi sebuah masalah. Jika bisa mengambil tubuhmu, itu semua sama saja. Dengar Boruto, itu akan terjadi dalam waktu dekat. Dan apapun yang terjadi, kamu hanyalah wadah bagiku. Nah, mendengarkan celotehan Momoshiki yang berulang kali terjadi itu, Boruto menjadi sangat frustasi dan kesal nih. Momoshiki akhirnya membuat tanda akhir di tubuh Boruto dan sambil berkata, dia mengatakan seperti ini. Katakan apa yang kamu suka, tetapi takdirmu sudah diputuskan. Aku tak sabar menunggu waktu itu lagi, Uzumaki Boruto. Nah lalu nih, Momoshiki itu perlahan menghilang dan Boruto itu bisa bergerak kembali. Dan kemudian Mitsuki dan Sarada pun sudah muncul di belakang Boruto. Dan dia berkata seperti ini. Oh, sepertinya kamu sudah siap untuk pergi ya? Dan mereka akhirnya menuju ke kantor Hokage. Setelah itu nih, sini tuh singkat cerita berganti di mana dalam dimensi itu Quote sudah berada di tempat Jubi ekor 10 menggunakan tekniknya. Dengarkan baik-baik guys. Dia melakukan sesuatu mulai meremas ekor 10 dengan tanda cakarannya itu, dan ada sesuatu yang keluar di baliknya seperti tanah liat. Apakah itu? Quote kemudian berkata nih, seperti yang aku katakan tadi, itu kecil tetapi berguna dan dapat disesuaikan. Dan judul ini memang mengacu pada hal itu semua dari tema dari quote ini. Di sini cakra dari ekor 10 itu terbelah menjadi bagian-bagian kecil sebagai makhluk yang dijadikan kreasi oleh quote sendiri. Yang jelas dari salah satu makhluk ini seolah-olah memiliki tanda cakaran lain nih, dan beberapa memiliki pola yang sangat aneh dan sangat-sangat berbeda. Apakah ini semacam Zetsu tetapi dengan versi lebih kuat lagi? Makhluk-makhluk ini dapat menggunakan tubuh satu sama lain untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di ending chapter ini belum dijelaskan secara pasti dan lebih lanjut nih tentang nama dari makhluk yang dibuat oleh Quote ini sendiri, karena dari bocorannya sendiri itu juga belum dijelaskan secara detail. Nah, gimana menurut kalian? Apakah setelah ini Quote akan segera memulai takdir seorang Otsutsuki dan membalaskan dendanya itu pada Konoha dan tentunya kepada kelompok Eida, Amado, dan juga Daemon? Who knows. So itu tadi breakdown kita tentang Boruto terbaru ini, preview spoiler 72 itu, dimana kita diperlihatkan Eida, Daemon, Amado yang akan kembali ke Konoha, Quote yang mendapati sesuatu dari hasil ekstraksi Jubi itu, serta ancaman Momoshiki melalui karma Uzumaki Boruto. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten dari TV and we'll be come back.